طيب من يقرأ؟ تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال مصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرار. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، para ikhwah yang dimuliakan Allah, kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang jual beli, bab syurutihi wa ma nuhiya an, bab tentang syarat-syarat jual beli dan apa jual beli yang dilarang. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang beberapa perkara yang dilarang dalam berjual beli. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah: wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad wa an bai'il gharar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhoinya, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasad wa an bai'il gharar. Rawahu Muslim. Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli al-hasad atau jual beli al-gharar. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah melarang jual beli yang disebut dalam bahasa Arab bai'ul hasad, yang merupakan jual beli yang ada pada masa jahiliyah. Yang kedua adalah bai'ul gharar, jual beli yang juga ada pada masa jahiliyah. Apa bai'ul hasad? Bai'ul hasad, kata-kata al-hasad yakni asal katanya adalah batu. Al-hasadu batu. Bai'ul hasad, jual beli dengan batu. yakni hakikatnya adalah an yaqul al-ba'i'u lil mushtari, ketika penjual berkata kepada pembeli, irmi hadhil hasad, kamu lemparkanlah batu ini. Fa ayya thawbin taqa'u alaihi fa 'alaika bikadza, manapun yakni yang kau lemparkan batu ini mengenai baju tersebut, maka aku jual yang harga sekian. Contohnya banyak barang, ada baju yang harganya 20, contohnya 20.000. Ada baju yang harganya 50.000, ada yang 70.000, ada yang 10.000. Kemudian dia lihat dari jauh. Kemudian berkata ketika itu penjual, siapa yang mau beli baju ini silahkan. Itu macam-macam, tapi caranya aku jual dengan harga satu kali lempar, manapun kena 25.000. Diambil batu, dia lempar, kena yang 50.000, rugilah yang jual, untung pembeli. Dia lempar, kena baju second harganya 5.000. Bahkan kena mungkin yang 10.003 baju second. Siapa yang rugi? Dia mengeluarkan uang 5.000, yang rugi adalah pembeli. Inilah yang disebut namanya bai'ul hasad.
Untuk melihat ini ikhwan rahimakumullah, bentuknya bukan batu kok sekarang, gelang. Ada barang-barang macam-macam, ya kan? Mungkin itu kalau andai kata ada pasar malam ada itu. Antum bayar 5.000 atau 10.000. Di sana macam-macam sesuai kepandaian antum. Kalau antum mahir melempar, habis dia. Lempar tepat yang 100.000, lempar 200.000. Ini namanya bai'ul hasad. Atau an yabi'ahu min ardihi man taha ilaihi ramyul hasad. Jual beli hasad pada zaman jahiliyah, ketika seorang membeli tanah, dia bilang, ini kujual tanah dengan harga contohnya 50 juta. Berapa besarnya? Berapa luasnya? Itu terserah pandai-pandai kau melempar. Kalau dia jago melempar, dia lempar yang seharusnya harganya itu 100 juta, dia beli dengan harga 50 juta karena dia jago melempar. Untung dia. Kalau andai kata dia lemah lemparannya, ya, pendek dia lempar, jaraknya pendek, maka dia rugi. Paling-paling dia dapat yang harganya seharga 25 juta. Sementara dia bayar berapa? 50 juta. Ini bai'ul hasad. Yang ada pada masa jahiliyah, dan itu pun masih ada sampai sekarang. Antum pergi plaza-plaza, mall-mall, ada alat, saya entah apa namanya, enggak tahu itu ya. Dalam kota itu ada kebiasaannya rokok, wa'iyadzubillah. Rokok, ada rokok yang mahal, rokok yang murah. Terkadang macam-macam bendanya. Masukkan uang, nanti ada itu kan bekerja, angkat, keluarkan, kadang dapat, kadang enggak. Ini namanya bai'ul hasad. Ya. Yang hukumnya adalah haram, jual belinya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dalamnya ada unsur spekulasi, gambling, judi. Maka dia dilarang. Ini adalah merupakan jual beli yang ada pada masa jahiliyah. Ya. Banyak contohnya yang ada pada masa jahiliyah, baik dalam bentuk jual beli kambing. Kambingnya banyak. Ada yang kurus, ya, ada yang gemuk. Ya, dihargakan, pokoknya ini lemparkan pita ini, di mana jatuh pita ini kena kambing tersebut, atau batu ini kena kambing tersebut, yang mana kau lempar kena, maka dia kujual dengan harga 700.000 contohnya. Dia lempar kena yang besar, kambing gendot yang besar, harganya 1.500.000, rugi yang jual. Dia lempar kena yang kurus, harganya cuma 500.000, rugi ketika itu yang membeli. Dan ini dilarang. Ini terjadi pada masa zaman jahiliyah dan juga terjadi sekarang. Ya, apalagi antum ke pasar itu, yang pakai mikrofon pengeras suara itu, ya, dia tampakkan jam cantik atau benda lain, masukkan dalam kotak, ada 2-3 kotak, ada yang kocok-kocok. Nah, antum silakan ini beli. Dalamnya jam, entah mana dalamnya jam ini. Murah aja lah, bayar aja lah 25.000. Jamnya itu seharga mungkin 500.000. Ya, kasih 50.000. Dia putar-putar, ambil. Jangan buka di sini. Buka di luar sana. Pokoknya yang beli jangan buka sini, buka di luar. Bawa, buka luar, kosong. Atau bawa, buka keluar, isinya cuma sabun. Enggak ada sabun harga 25.000. Mahal kali. Subhanallah. Ini bai'ul gharar. Ini yang disebut dengan bai'ul hasad. Dapat juga dikatakan dengan bai'ul hasad. Kemudian yang kedua namanya adalah bai'ul gharar. Jual beli gharar. Al-gharar, ya, dalam bahasa Arab asalnya adalah gharra yaghirru, maknanya ada al-khatar. Gharra yaghirru maknanya al-khatar, artinya bahaya.
spekulasi, jual beli yang dalamnya ada unsur bahaya. Spekulasi, boleh jadi untung habis, boleh jadi rugi habis. Berkata Ibnu Arafah, bai'ul gharar ma kana zahiruhu yugharrir. Jual beli yang seolah-olah secara zahir tampak dia menguntungkan, wa batinuhu majhul, tapi dalamnya kita enggak tahu apa yang dijual. Enggak kita mengerti apa yang dijual. Fa huwa majhulul aqibah, maka ujungnya kita enggak tahu. Boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Waqad yakunu jahlu aqibatihi imma li'adamihi kabai habil habalah. Boleh jadi ujungnya adalah nihil, kita enggak dapat apa-apa juga. Sebagaimana jual yang dulu kita terangkan, jual yakni anak unta yang lahir daripada unta yang masih dalam perut ibunya. Ada unta hamil, ya, yang diperjualbelikan adalah unta kelak yang lahir daripada apa yang dikandung dalam perut unta ini, generasi ketiganya. Ini enggak jelas ujungnya, ya. Wa imma lil ajzi anhu kal jamal syarid, boleh jadi bai'ul gharar ini terjadi karena sesuatu yang enggak mampu untuk diserahkan, masih ada di sana unsur spekulasi, seperti menjual untanya yang dalam keadaan lari, lepas. Dia punya unta lari, harga unta pasarannya adalah 3.000 rial, taruhlah 10 juta. Tapi karena lepas, dia jual dengan harga murah, dia banting. Pokoknya yang dapat 200 juta aja, aku jual dengan harga 2 juta aja lah. Pasarannya berapa? Berapa? Pasarannya 10 juta. Ayo, siapa mau beli? Bayar sekarang. Dibayar, diambil uang 2 juta. Untung atau rugi dia? Harga pasarnya 10 juta. Untung atau rugi? Hah? Untung atau rugi dia? Boleh jadi untung, ya, daripada enggak sama sekali enggak dapat untanya. Boleh jadi rugi, dapat untanya. Harganya harusnya yakni 110 juta dibayar dengan harga 2 juta. Ini adalah bai'ul gharar. Awil majhul mutlak, atau memang tidak sama sekali diketahui. Ya, barangnya nggak tahu, bayarnya pun nggak jelas kapan, harganya pun nggak jelas, subhanallah, jenisnya pun nggak jelas. Ini semuanya gharar, ya, semuanya berbahaya, membahayakan. Dalam jual beli semua jelas, saman, harganya jelas. Berapa harganya? 50.000, 70.000, 100.000. Al-musman, barang yang dijual harus jelas. Apa karakternya, apa kriterianya, sifatnya, ciri-cirinya, jika handphone apa tipenya, apa yang mengeluarkannya, mobil dan seterusnya begitu. Warnanya apa? Ya. Jika enggak jelas harga, kemudian juga enggak jelas barang, terjadi dalamnya kesan gharar. Jadi ini adalah merupakan usul dalam jual beli, prinsip dalam berjual beli, bahwasanya setiap jual beli yang dalamnya ada unsur spekulasi ataupun unsur gharar, maka dia adalah jual beli yang tidak sah, jual beli yang haram, karena akan dirugikan salah satu daripada kedua belah pihak. Walaupun masing-masing rela ridha. Wallahu ta'ala alam, boleh dimasukkan ke dalamnya jual beli ikan dalam kolam, ya, dengan cara yakni dipancing. Bayar depan, antum masuk kolam ikan, kolam pancing, bayar. Berapa bayarnya? Pokoknya masuk 15.000. Pokoknya masuk 20.000, terserah. Masing-masing ada tentuan, beda-beda. Bayar 20.000 mau masuknya. Mancing antum, ya, sebagian tempat bebas mancing kemana-mana, sebagian tempat diberi apa namanya batasan-batasan. Dikasih tali-tali, nggak boleh lebih daripada apa yang dibatasi. Ya, andai kata nasibnya baik,
20.000 yang dia keluarkan boleh jadi akan balik lebih daripada itu, 50.000, 100.000. Dalamnya ikan-ikan banyak, ada ikan-ikan emas dan seterusnya. Ya, harga ikan emas 1 kilo misalnya harganya 25.000. Dia keluarkan 20.000, dapat emas sampai 5 kilo. 4 kilo 100.000. Untung dia. Boleh jadi ya cuma dapat 1 ekor ikan, kecil lagi cuma 2 on atau 1 on. Boleh jadi enggak dapat sama sekali. Ya, sementara uang dua keluar harganya berapa? 20.000 atau 15.000. Ini bai'ul gharar. Bagaimana supaya enggak jadi gharar? Buat di kolom itu harga ikan emas yang dapat pokoknya ditimbang harganya sekilo 25.000. Main kan? Pancing. Anda yang kata nggak dapat nggak bayar. Anda yang kata dapat timbang berapa timbangannya bayarlah segitu. Boleh jadi dia buat harganya misalnya 25.000 atau dinaikkan 30.000 bebas. 35.000 dinaikkan harganya boleh saja. Yang penting antum tahu. Kalau dapat sekilo 35.000. Kalau nggak dapat nggak bayar. Kalau dapat 1/2 kilo bayar 1/2 kilo. Hilanglah ketika itu ghararnya. Nanti antum kalau buka kolam pancing, pilihlah cara yang kedua ini supaya nggak terkena gharar. Jadi kita telah jelaskan di pangkal pembicaraan kita tentang masalah jual beli. Ada beberapa prinsip yang dalam jual beli dilarang. Ada 3 prinsip paling mendasar. Ada unsur riba dilarang. Yang kedua ada unsur kezaliman dilarang. Yang ketiga ada unsur gharar yang tidak jelas spekulasi. Sebagian menambahkan ada unsur yakni khida', penipuan dalam jual beli tersebut. Ini hal-hal yang membuat jual beli itu yakni tidak sah. Kalau terjadi hilang keberkahan, akan jadi komplain. Ya. Di antara jual beli yang sekarang terjadi adalah yakni bacaan di nota barang yang telah keluar tidak boleh dikembalikan. Ya kan? Padahal anda kata terdapat aibnya wajib dikembalikan. Nanti akan kita pelajari raddu sil'ati bil aib, memulangkan apa yang kita beli jika terdapat barang cacat. Antum karena buru-buru ambil aja barang tersebut. Tengok luar ternyata udah cacat. Balikkan enggak bisa dibalikkan. Ini peraturan, barang yang sudah dibeli enggak boleh dikembalikan. Kalau anda kata ada gharar, ada aib harus dikembalikan. Masih banyak ikhwan rahimakumullah apa-apa yang bertentangan dalam berjual beli dan banyak dilanggar orang karena ketidaktahuan. Banyak lagi bai'ul gharar ya. Satu contohnya disebutkan di sini adalah bai'us thimari qabla budui salahiha. Nanti akan dijelaskan lagi secara rinci. Menjual buah-buahan sebelum tampak dia akan panen. Masih putih ini ada dijual. Dilarang. Ya. Rambutan masih putih-putih. Langsung dia borong. Satu pohonnya aku borong 1 juta lah. Ternyata putihnya gugur semua. Uang udah keluar. Ajab. Dia bayar 1 juta. Ternyata ketika buahnya banyak lebar sekali 3 juta harganya seharusnya. Baru dia sesuai. Siapa yang rugi? Yang rugi penjual. Yang tadi yang rugi pembeli. Ini maka termasuk dalam bai'ul gharar. Ya. Nanti ya, akan kita jelaskan secara rinci hal-hal lainnya. Ya. Masuk ikhwan ya. Yani dalam bai'ul gharar ini adalah benda-benda yang enggak jelas dia, dibeli dengan cara undian. Diiming-imingi orang, ini paling banyak ini. Diiming-imingi, antum belanja banyak-banyak, kumpulkan kupon banyak-banyak, dapat kijang. Ya kan? Dan seterusnya. Orang yang berniat untuk dapat kijang, yang berniat untuk pergi umroh, yang berniat untuk sesuatu yang besar, mengeluarkan yang kecil, ini dalamnya adalah
jual beli yang sifatnya adalah gharar, yang enggak jelas. Subhanallah. Banyak terjadi itu, ikhwan. Ya, buat iklan besar-besar, banyak menabung segala macam, diiming-imingi itu. Makanya banyak orang tertipu. Kenapa? Karena mentalnya adalah mental pemalas. Maunya dia uang keluar dikit dapat banyak. Maka orang seperti ini gampang tertipu. Ya, dikirim melalui SMS. Anda beruntung dapat hadiah Prestor, apa namanya? Prestor. Nanti saya. Hah? Door prize. Anda dapatkan 100 juta, hubungi segera ini, providernya ini. Ya, hubungi. Banyak yang tertipu. Dan paling banyak tertipu adalah perempuan karena lemah akalnya. Tetapi banyak juga sekarang ini laki-laki lemah akalnya sama. Tertipu juga. Kalau Anda kata antum dihubungi orang, dia telepon, "Pak, alhamdulillah Bapak beruntung ini." "Oh, udah untuk kamu aja, makasih banyak. Saya udah kenyang." Itu ada aja. Kadang-kadang, "Pak, Bapak dapat voucher nih pergi ke Bali, bertour kemari." "Udah, untuk kamu aja vouchernya ya, makasih banyak." Antum nggak usah mau dapat yang besar-besar dengan sesuatu yang kecil. Penipuan itu paling banyak. Itu kaidahnya. Dari telepon, jangan mau. Iming-imingi. Banyak sekali korban. Habis semua. Uangnya dia habis. Dan seterusnya. Ini adalah orang yang memang mentalnya mental rendah. Mentalnya mau keluar uang dikit dapat banyak. Nggak boleh. Makasih banyak aja bilang. Ya. Baik. Masya ikhwan rahimakumullah, yakni perkara yang dilarang adalah dalam nyari unsur judi, SMS yang sekarang berkembang. Pemerintah kita nggak paham itu judi. Yang dilarangnya kalau orang main pakai uang langsung, ya, gaplek pakai uang, main biliar pakai uang, itu dilarang pemerintah. Tapi SMS yang sifatnya subhanallah itu banyak provider itu yang memang subhanallah. Selalu masih SMS macam itu. Kuis ini premiumnya pulsanya satu ini sekali kirim 900. Sekali kirim 2000, 4000 kirim. Dapat hadiah juta-jutaan. Ini judi. Ya, ini maisir, spekulasi. Dilarang. Itu masuk televisi, ya kan? Masuk ke handphone antum. Paling banyak orang-orang yang lemah mentalnya nih ikut ini. Oh iya, apalah arti pulsa 900 perak? Gak apa-apa lah 900. Syukur-syukur aku dapat. Ini mental para pejudi nih. Pejudi kecil-kecilan. Kadang apalah arti 2000 peraknya. Pulsa 2000 gak ada apa-apa. Syukur-syukur nanti dapat mobil yang 200 juta harganya. Ini semua ikhwan judi. Hukumnya haram. Kita berharap supaya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa-fatwa seperti ini. Masyarakat ini terkadang karena nggak paham dipilah-pilah dia. Ya. Dianggap yang nama judi itu kok nampaknya ternyata main uang atau judi dia. Nampaknya di hadapan uang, pakai taruhan kartu itu judi. Banyak jenis judi yang juga dilarang dalam agama ini. Seperti tadi, SMS berhadiah. Kirimkan sekian, kirimkan ke nomor sekian. Ya, carilah keuntungan, raih keuntungan. Apalagi itu iklan televisi itu. Tabung banyak-banyak di bank ini, tengok helikopter pun ada hadiahnya. Subhanallah. Ini semua yang menghilangkan keberkahan dalam harta seorang. Karena dapatnya dengan jalan yang haram. Kalaupun qadar Allah dia dapat, itu enggak berkah itu. Nggak ada ceritanya orang yang menang lotre miliaran, jadi miliarder selama-lamanya atau dalam jangka yang panjang. Paling setahun 2 tahun habis itu semua. Saya pernah baca seorang perempuan, lupa saya namanya, di negeri mana saya lupa, di koran. Dia jadi miliarder, dapat lotre, entah berapa, nggak tahu saya menyebutkannya lagi. Kaya raya. Sekali habis dia poya-poya untuk ulang tahun,
entah berapa ratus juta habis, untuk pergi-pergi entah berapa ratus juta. Setahun aja habis uangnya. Miskin, dihinakan orang, ngutang nggak dikasih orang, dicampakkan orang, habis. Masalah payah-payah. Uang yang dapatkan dengan mudah banyak nggak berkah. Uang PHK antum itu kemana semua? Mudah kali dapatnya. Satu dua yang dia paham bagaimana apanya. Kebanyakan sebulan lewat. Ya, nggak antum hargai karena mudah dapat. Tapi sesuatu yang dapatkan dengan payah, biasanya orang akan berhitung, akan menghargainya. Subhanallah. Maka jarang anak-anak orang kaya itu menjadi orang kaya seperti orang tuanya. Hancur biasanya di tangan generasi kedua atau ketiga hancur. Kenapa? Karena dia nggak ada jibaku, nggak ada sungguh-sungguh, nggak pernah merasakan hidup yang susah. Orang tuanya susah dari bawah, dari jual koran mungkin dia, dari jual jadi orang besar. Anaknya boleh jadi yang pertama, generasi pertama mungkin masih nampaknya jadi payah orang tuanya. Udah generasi kedua, ketiga hilang semua, habis. Baik. Berkata Syekhul Islam, rakhasa syari'u fi ma tad'u al-hajatu ilayhi min al-gharar. Ada hal-hal yang dibolehkan dalam syariat. Walaupun dalamnya ada kesan gharar, tapi dibolehkan karena hajat yang mendesak. Kabai'il aqar bi asasatih. Seperti kita menjual beli, memperjualbelikan toko. Ya. Jual beli toko dalamnya ada toko ini dihargakan dengan harga 30 juta. Walaupun dalamnya ada unsur gharar dibolehkan. Apa ghararnya? Antum nggak tahu. Terkadang sesuai nggak itu yang di apa namanya itu? Sebelum kita beli apa namanya itu? Master plan-nya itu beton sekian, besi sekian. Antum nggak tahu. Nggak mungkin antum beli toko itu. Aku hancurkan dulu lah. Cepat tiangnya tengok besi berapa ini? Oh ternyata benar besi 10. Besi 8 nih nggak sesuai. Nggak mungkin. Ya, tetapi karena ini hal yang sulit orang untuk menghindarinya, nggak mungkin untuk tiap kali beli rumah cek dulu. Tengok kesepakatannya ini besi ini batunya batu merah atau enggak, dipukulkan di rumahnya. Ini bukan batu merah, nggak mungkin. Walaupun ada gharar di situ sedikit, tapi karena ada hajat, maka tidak mungkin hal ini dihindari, maka dibolehkan dalam syariat. Ya, contohnya antum beli masuk ke dalam gharar yang dibolehkan. Karena ada hajat kebutuhan yang mendesak, yang sulit ketika itu dipaskan. Antum masuk kamar mandi, buang air kecil, mau buang air besar, mau mandi, terserah. Pokoknya berapa? 1.000 rupiah. Ini gharar sebenarnya. Nggak tahu berapa yang antum pakai. Ada yang memang tukang mandi banyak, satu bak habis sama dia. 1.000 rupiah kurang uangnya. Ada yang mungkin sedikit aja dia buang air kecil, dah 1.000 rupiah. Ini gharar. Tetapi yang dibolehkan karena ada hajat yang mendesak dan perkara yang sulit untuk dihindari. Ya kan? Anda masuk kamar mandi nggak mungkin 1.000 perak 1 gayung, 2.000 perak 2, nggak mungkin. Ya? Dibuat itu aja nggak mungkin. Buang air besar 2.000, buang air kecil 1.000. Siapa yang tahu orang sana? Ngapain? Ya kan? Mandi 3.000. Itu hal-hal yang toleransi dalamnya. Wal hayawanul hamil, menjual hewan yang hamil, tetapi yang dijual adalah hewan tersebut, bukan yang dijual dalam perutnya. Boleh. Ya? Ini hewan hamil. Antum kasih harga tinggi, ini Pak hamil, Pak. Boleh jadi dia keluar, selamat anaknya, boleh jadi mati dalam perutnya. Dan seterusnya boleh jadi cacat. Ya, tapi karena antum akadnya mau beli induknya, cuma hamil kondisinya, nggak apa-apa. Ya, yang dilarang membeli apa? Yang dalam perutnya itu. Pokoknya aku beli dalam perutnya itu. Ternyata yang dalam perutnya bukan sempurna, cacat, lahir mati, uang udah keluar, ini nggak boleh. Ya. Wasammatu ba'da buduwi salahiha, membeli buah-buahan yang telah jelas nampak, yakni dia telah masak dan siap dipanen. Boleh.
walaupun dalamnya ada unsur gharar. Dan nampak dia rambutan itu udah merah-merah, contohnya kan. Dia taksir lah, Pak, besok saya ambil Pak, ini saya bayar cash ini, nah saya beli, besok saya ambil. Dibolehkan, karena telah jelas nampak merahnya. Walaupun boleh jadi, ya, besok pagi nggak ada lagi rambutan itu. Tak datang angin, tak apa segala macam, ya kan? Tapi dibolehkan, ya, karena besar sekali kemungkinan yakni akan terjadi jual beli ini, ya, karena telah jelas dia memerah, yang dilarang yang masih putihnya. Walaupun dalam menjual yakni buah-buahan yang di atas pohon itu ada kesan gharar, tapi karena telah nampak dan memang dibutuhkan jual beli seperti ini, maka dibolehkan. Kemudian wa bai'u mal maqsud minhu mughayyabun fil ard kal basal. Juga menjual beli yakni tumbuh-tumbuhan yang memang dia tersembunyi di bawah tanah, seperti bawang, jual beli bawang. Dia hanya nampak apanya? Ke atas. Apa namanya? Daunnya nampak, ya, dalamnya enggak nampak. Tetapi karena memang hajat yakni sangat tinggi untuk jual beli seperti ini, dan biasanya nggak jauh-jauh bedanya. Saya tahu itu pembeli itu, saya lihat, oh ini sekian banyak ini jumlahnya, biasanya akan berhasil sekian banyak panennya. Dari kadang-kadang dari daunnya tahu deh, ini kayaknya ini gemuk-gemuk ini kurus ini sekian, ya, walaupun belum dikeluarkan buah-buahan itunya, tapi nampak dari luar itu dari ya. Maka apalagi seperti itu, jual beli apalagi kentang ya, kentang di atas apa di bawah itu? Kentang pohonnya itu buahnya di atas atau di bawah, dalam tanah? Dalam tanah. Ya, seperti itu jika memang tampak ya tanda-tandanya dia panen, mungkin dari daunnya, walaupun enggak jelas berapa buahnya di bawah, dibolehkan. Ya. Ini hal-hal yang sifatnya toleransi walaupun dia dalamnya ada kesan gharar. Walaupun juga sebagian ulama tetap keras dalam masalah-masalah seperti ini. Ya, dalam pendapat yakni Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, mereka mengharamkan banyak sekali jual beli yang tadi kita katakan, seperti menjual beli yakni yang masih dalam tanah yang tidak diketahui secara pasti, mereka mengharamkan. Dan mazhab yang paling luas dalam perkara adalah mazhab Malik rahimahullah taala. Ya. Selama ghararnya itu kesannya sedikit saja, enggak banyak. Ya. Kalaupun dia enggak selisih banyak, ruginya enggak selisih banyak, untungnya enggak selisih banyak, ya, dibolehkan oleh mereka seperti menjual beli yang buah-buahnya dalam tanah, ya. Seperti wortel, kentang dan seterusnya. Jadi ada sedikit khilaf di sana. Ada yang mengatakan enggak, ini gharar semua enggak boleh. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, sebagai tambahan bahasan kita di sini adalah apa yang disebut dengan asuransi. Ya, yang disebut dalam bahasanya at-ta'minut tijari, asuransi yang mencari keuntungan. Bentuknya adalah perusahaan yakni mewajibkan kepada apa namanya ini, orang-orang yang bayar asuransi, apa disebut ini? Nasabah. Ya, nasabahnya. Ya. Kamu harus bayar per bulannya 100.000. Dengan konsekuensi kalau kendaraanmu itu hancur, tabrakan, kalau anda kata berat, perusahaan akan mengeluarkan ya, harga kendaraanmu dibayar semua. Kalau anda kata ringan, dia 50% daripada harga dan terus diatur. Ini namanya adalah asuransi kendaraan.
Ada namanya asuransi jiwa. Itu lebih dahsyat lagi, ya. Di mana perusahaan membayar nasabahnya, bukan nasabah, enggak tahu siapa namanya. Pokoknya dibayar, diwajibkan engkau ikut asuransi ini bayar. Per bulannya engkau harus bayar 50.000 atau 30.000, 100.000. Andai kata engkau kecelakaan, mati, maka sekian untukmu. Andai kata engkau cacat, berat sekian, ringan sekian, hilang anggota tubuhmu sebagian sekian. Ada aturannya. Ini namanya asuransi jiwa, asuransi kecelakaan. Ya. Ada lagi namanya asuransi, banyak asuransi macamnya. Apa hukum asuransi seperti ini? Kira-kira, ikhwan rahimakumullah, boleh enggak? Kalau enggak boleh, kenapa? Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, at-ta'minu mukhalifun li syariatil islamiyah. Asuransi itu apapun namanya, bentuknya, selama sifatnya cari untung, ya, namanya ta'min tijari, apapun namanya. Jadi keuntungan dia ini adalah merupakan perkara yang menjadi syariat Islam. Lima yastamil alaihi min umur, karena terdapat dalam asuransi beberapa perkara. Pertama, ghararun wa jahalatun wa mukhatarah. Ada unsur gharar enggak jelas. Ada unsur jahalah. Ada unsur yang sifatnya mukhatarah, spekulasi, nasib-nasiban, untung-untungan. Mimma yakunu min qibali aqri amwalin nas bil batil, yang akan dapat digolongkan memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Yang kedua, yushbihul maisir li'annahu yastalzimul muqamarah. Dia mirip dengan judi karena ada unsur gambling di sana, besar unsur gamblingnya. Kalau andai kata, ya, antum ikut asuransi kendaraan, mobil, tentunya baru beli mobil. Antum ikut asuransi kendaraan atau asuransi mobil. Ya. Baru antum bayar seminggu, tabrakan mobil antum, masuk jurang, hancur. Antum baru bayar contohnya 100.000 satu bulan. Pertama kali bayar 100.000. Baru satu minggu, antum langsung digantikan mobil antum yang hancur. Harga mobilnya sama dengan 150 juta contohnya. Mana yang rugi? Pihak mana? Pihak asuransi yang rugi. Ya. Atau sebaliknya, mobil antum selamat, nggak pernah tabrakan. Tiap bulan 100.000, tiap bulan terus. Tahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun. Siapa yang rugi? Tentunya. Assalamualaikum. Pembeli. Ini apa namanya, nasabah itu yang rugi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz? Assalamualaikum. Kami dengan asuransi jiwa. Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz? Kedengaran enggak? Tewas sampai 30 tahun uang antum habis, tak kemana-mana. Sudah masuk suara antum. Sudah masuk Ustaz, sudah masuk. Tapi baru 1 bulan ikut asuransi jiwa, mati. Ketika itu mana yang rugi? Pihak asuransi. Ini unsur spekulasi. Ini unsur judi, maka dilarang. Belum bisa ngomong. Ya? Maka antum enggak usah ikut asuransi itu, enggak ada itu gunanya itu. Apalagi asuransi jiwa. Antum berdoa semoga diri antum celaka ya, supaya dapat duit. Oke. Subhanallah. Sekarang antum bisa ngomong nggak? Kecuali orang-orang seperti ini ya. Gampang Pak, aman, semuanya asuransi, pakai aja mobil sekali. Tabrakan aja itu asuransi. Ya kan? Siapa yang mau dikasih uang tapi dia tabrak? Hanya orang gila yang mau seperti itu. Ya. Kemudian ketetapan Hayatul Kibar Ulama tentang perkara ini pun tetap, ya, mereka mengharamkan banyak sini keterangan-keterangan. Ada mic yang ke komputer nggak? Mengharamkan asuransi seperti ini. Yang dibolehkan adalah kalau ada mic dicolokkan ke bagian mic ke komputer. Ya, nanti langsung ada settingan otomatis itu. Tinggal diklik aja. At-ta'minut ta'awuni, ini yang dibolehkan.
mirip-mirip asuransi dia, tapi dia Suara anak kedengeran ya? bukan untuk cari Oke. keuntungan. Tunggu. Seperti yang kita kenal dengan STM, ya, serikat tolong menolong. Ya, untuk ada kalangan musibah, setiap warga itu dikutip, disepakati Ya, bersama. gimana? Per bulan bayar. Belum ada suaranya. 5.000, 7.000. Belum Ya. ada suaranya. Nanti ada warga yang kemalangan, uang yang dikumpulkan itu digunakan untuk mungkin membiayai penguburan, kain kafan, uang santunan untuk yang meninggal. Ini yang boleh. Ya. Bedanya apa? Jauh beda. Yang pertama itu memang cari untung, ini enggak cari untung. Kita hanya sekedar berderma saja. Ya, derma saja. Ini namanya ta'awun, at-ta'min at-ta'awuni. Dia masuk ke dalam akad tabarruk, donasi. Kalau pertama itu ada unsur tijari, jual beli, keberuntungan diambil, profit yang dia mau. Jadi harus kita bedakan. Jadi andai kata antum bayar per bulan, antum nggak masuk berat 5.000 perak apalah. Ustaz, Dan antum pun nggak pernah berniat ini 5.000 perak kalau aku mati nanti supaya aku dapat jatah. Enggak. Siapa orang mau mati cepat? Karena ini kan infak, ini kan donasi sifatnya. Coba lagi ya, ngomong ya. Ya. Siapa yang meninggal dari warga? Ustaz bisa dengar Ustaz? Dari ke situ diambilkan. Ya. Motivasinya Bisa beda, dengar, niatnya Ustaz? beda. Yang pertama cari untung, Ustaz? ini nggak cari untung. Ini donasi saja sifatnya. Ya, maka dia nggak dapat disamakan dengan asuransi yang pertama. Ya, agar mereka saling ta'awun, bantu-bantu. Jika ada yang tertimpa musibah, ya, saling bantu-bantu mereka. Ya, mungkin kayaknya kita ada paket itu mungkin dalam LMZ kita akan ada paket seperti itu nanti. Ya, yang mau donasi silahkan antum infaklah per bulan berapa. Ya, pakai ditetapkan 10.000. Ya, nanti ada yang misalnya sakit mendadak, harus dioperasi dan seterusnya, ada bantuan meringankan. Enggak apa-apa. Antum niatnya memang donasi. Ya, bukan untuk cari keuntungan di sana. Ya, mic headset ya. Headset yang sekalian ada Kita mic-nya. harap semua kita mendukung hal seperti ini. Memang biasa Ada dipakai. yang qadarullah, ya, operasi, ya, dan dia nggak memiliki bekal uang, kecelakaan dan seterusnya. Ini dibolehkan, ta'awun seperti ini dibolehkan. Namanya at-ta'min at-ta'awuni. Ini baru benar-benar yakni asuransi sesuai dengan ruh Islam, saling bantu. Oke, Itu yang membedakan antara keduanya. Maka Hayatul Kibar ulama menetapkan tentang asuransi yang kedua ini apa? Anna ta'min at-ta'awuni min 'uqud at-tabarru'at. Ya. Asuransi seperti yang kedua ini jenisnya apa namanya? Enggak tahu saya yang paling tepat. Bukan asuransi apa kita bilang? Enggak tahu lah pokoknya. Bahasa Arabnya at-ta'min at-ta'awuni. Sifatnya gotong royong bersama untuk meringankan beban, ya. Masuk ke dalam 'uqud at-tabarru'at. Akad yang sifatnya donasi. Allati yuqsadu biha asalatu at-ta'awun ala taftit al-akhtar, yang tujuan pertamanya adalah meringankan beban ketika terjadi musibah. Wal ishtirak fi tahammul mas'uliyah inda nuzul al-kawarith, yang tujuan asalnya adalah yakni adanya ruh gotong royong untuk meringankan beban orang-orang yang timpa musibah. Wa dzalika an tariq ishami ashkhas bi mabaligh naqdiyah, dengan cara masing-masing memiliki saham, memberikan saham donasinya, ya. Tukhassas li ta'wid man yusibuhu dharar, yang mana ini semua donasi akan dikumpulkan, akan dikeluarkan untuk orang yang tertimpa bahaya. Wa imkanu ittifa' bihi an ta'min tijari, apalagi ini adalah hal yang baik, yang positif, yang membuat orang enggak perlu ikut asuransi yang lain itu. Bisa dengar Ustaz? Ya. Bisa dengar Ustaz? Kan itu punya dia. Allah musta'an. Kita bawa nih. Gimana caranya itu? Oke ya. Bahkan terkadang ikhwan, karena orang kepepet sengaja dibuat penipuan. Bahkan ada orang berani potong tangannya jatuh, jarinya dipotong sedikit. Lapor dia klaim, ini tangan saya kena nih. Bayar 200 juta. Apalah, hilang-hilang jempol satu, enggak apa-apa lah.
Yang penting 100 juta, klaim, dapat. Kemudian dicek kembali. Dicek ternyata kamu nipu, ini kamu unsur sengaja. Malah masuk penjara. Jempol hilang, masuk penjara, uangnya hilang. Ya, ini semua ada kezaliman semua. Ya. Allah musta'an. Tapi andai kata ikhwan, antum membeli tiket pesawat, kapal, dalamnya sudah ada asuransi itu. Antum nggak bisa bilang, Pak, saya nggak mau asuransinya. Udah masuk dicas dengan harga di sana, ya, maka antum nggak berdosa. Karena antum nggak mau, tapi harus di situ. Antum kerja, udah masuk paket jaminan sosial di sana, ya, tenaga kerja. Antum nggak mau, siapa yang mau celaka? Ya, nggak bisa dipisah. Tapi andai kata ikhtiar sendiri nggak boleh. Antum banyak tuh kalau mau naik pesawat, ada di beberapa counter-counter itu, Pak, asuransi ini Pak, diharapkannya satu jatuh supaya antum dapat uang. Ya, maka hal seperti ini antum nggak berdosa, nggak ada pilihan lain. Nggak bisa antum bilang, aku pokoknya nggak mau lah ikut asuransi ini, nggak usah aku beli tiket, nggak pergi antum. Ya, ini dalam kondisi seperti ini kita nggak berdosa insyaallah taala. Ya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin. Kita cukupkan pembahasan kita malam hari ini dalam satu hadis. Semoga Allah menambahkan ilmu kita, menambah istiqamah kita dalam beragama. Semoga apapun bentuk usaha yang kita perbuat selalu sesuai dengan syariat, koridor syariat. Ya, tentunya dibutuhkan agar setiap orang pelaku bisnis, pelaku usaha senantiasa terus-menerus belajar, bertanya. Semoga tidak terjebak kepada unsur yang dilarang, gharar, riba, kezaliman, seterusnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang bertanya, mungkin 3-4 soal. 1, 2, 3, 4. Dah 5 soal tutup. Cukup. Dari sana dulu, paling belakang. Antum, yang pakai kacamata. Antum dulu. Tak bisa untuk hidupkan. Coba yang mikrofon yang lain. Nih. Ini bisa ini. Fadhal. Nah, gimana hukum? Bagaimana hukum online? Antum dekat-dekat mikrofonnya supaya ada fungsinya. Nah, bagaimana dengan bisnis online? Bisnis online apa itu? Jelaskan dulu sama saya. Hukumnya? Di internet itu loh, ada bisnis online kayak jual beli online gitu. Jual beli online. Ya. Andai kata dalamnya jelas, barang yang antum lihat itu jelas nampak di internet, ya. Tipe-tipenya ada, sifat-sifatnya ada, harganya jelas, kemudian akadnya pun jelas, masuk uang buat dikirimkan barang atau kirimkan barang dulu baru masuk uang, ya, kesepakatannya ada jelas, ya, maka boleh dia. Ya. Sama dengan jual beli melalui surat atau fax, dahulu kala orang surat, ya, atau fax, boleh. Yang penting nggak ada dalamnya unsur gharar, jahalah. Itu jelas ya. Walaupun tidak sedikit di internet itu bisnis jual beli online itu yang dia penipuan, ya, tidak sedikit. Ada juga yang menipu. Tapi antum harus pandai-pandai melihat dan seterusnya, jeli melihat, jangan sampai ketipu. Jika memang jelas nggak ada gharar, boleh-boleh saja, ya. Walaupun nanti ada pengecualian, ya, insyaallah kita akan bahas. Ya. Nanti akan dibahas mungkin lebih dalam lagi ketika ada namanya khiyarul majlis. Ya, khiyar memilih untuk beli atau nggak beli dalam satu majlis. Ini kan berbeda tempatnya, berbeda satu mungkin di Amerika, satu lagi mungkin di Iriana, ya. Tapi sebenarnya majlis ini kelak akan dinilai dia
satu majlis secara uruf kebiasaan dianggap satu majlis dia. Ya. Karena mungkin kan orang langsung ya melalui telepon, apalagi teleponnya pakai 3G, langsung lihat. Oke Pak, oke, masukkan dalam rekening saya. Oke, bayar lah, jadi kirim. Ya. Insyaallah kalau enggak ada dalam gharar dibolehkan. Wallahu taala alam. Atau antum ada punya muskilah? Antum ada kesan gharar di sana enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada boleh dia. Wallahu taala alam. Baik, yang lain? Antum dulu, kita gini jalannya. 5 soal ya. Bismillah. Mohon penjelasan Ustaz, apa hukum memperjualbelikan darah untuk kebutuhan orang sakit? Jual beli darah haram. Tak boleh. Karena darah adalah bukan barang ataupun benda yang dimiliki oleh manusia. Sama dengan jual beli alat-alat tubuh, jual beli ginjal, terusnya haram. Bukan milik kita ini. Kita disuruh Allah pakai aja. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu orang nggak bisa dia untuk mengobati pasiennya membutuhkan darah harus dengan jalan dibeli, maka yang menjual itu yang berdosa, dia menjual barang haram. Yang membeli dalam keadaan terpaksa tak mengapa. Ya. Tapi hukum asalnya adalah haram jual beli darah. Ya. Antum sekarang kalau pergi ke sana PMI itu antum akan keluarkan uang. Ya. Tapi kata mereka ini bukan jual beli darah loh Pak. Ini adalah biaya untuk biaya untuk penjagaannya, letakkan di tempat yang steril, ini untuk menggunakan alat dan seterusnya. Ya. Kata mereka, Allahu taala alam. Tapi jangan sampai nanti antum standby di rumah sakit, kan? Golongan darah antum kan banyak diperlukan. Pak Anda kata ada orang yang celaka, saya Pak, darah saya Pak. Enggak boleh. Itu jual beli yang tidak sah. Yang enggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dilarang. Wallahu taala alam. Apalagi jual beli ginjal dan terusnya. Baik. Soal yang ketiga, kemarin tadi siapa? Antum, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau tanya asuransi pendidikan anak itu gimana hukumnya Pak Ustaz? Antum terangkan dulu gimana asuransi pendidikan anak itu, baru terjawab. Kita nabung di bank untuk pendidikan anak kita masa depan gitu. Antum nabung di bank. Iya. Kemudian bank memberikan keuntungan. Ya enggak? Ya enggak tahu. Dalam masa tertentu seperti deposit. Ya kan? Iya. Lagi apa lagi setelah itu? Ya pokoknya kan itu pakai jangka waktu kan, nanti tiap tahun kita bisa ambil untuk anak dengan kita. Keuntungan. Ya. Itu namanya riba. Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Ya, antum bayar cicil, nanti setelah sekian tahun antum akan dapat bunga sekian. Itu namanya riba nasi'ah. Tak boleh. Atau itu namanya tukar uang dengan uang yang berbeda. Antum masukkan uang cicil pelan-pelan 50 juta, antum ambil uang kelak di ujungnya 1 juta. 50 juta uang enggak boleh tukar dengan 1 juta. Itu namanya riba. Riba fadl jika cash dengan cash. Anda kata 1 di ujung, ya, 1 yakni cash, masuk dalamnya riba nasi'ah. Kadang tergabung dalamnya dua-dua riba. Kena riba fadlnya, kena riba nasi'ahnya. Makanya antum yang punya asuransi pendidikan cabut semuanya itu. Yakinlah antum akan dipersulit untuk mencabutnya. Yakinlah. Pak Bapak kan sekarang nggak perlu bayar ininya lagi, tinggal untungnya aja nih. Janganlah tarik. Enggak, saya mau tarik pokoknya. Jangan Pak. Apa salahnya Bapak kan untung sekarang nggak dirugikan lagi. Udah Bapak bayar semua ininya semua. Akan dipersulit. Kadang-kadang antum narik rugi. Belum sampai masanya rugi. Ini Pak uang administrasi Pak sekian-sekian rugi. Udahlah, bertawakal aja kepada Allah. Enggak usah ikut asuransi pendidikan, asuransi jiwa. Apalagi asuransi apa? Kendaraan bermotor, enggak usah lah itu dah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma musta'an. Oke? Baik. Yang lain? Terakhir? 2 lagi, 3 lagi antum.
Silakan. Bismillah, alhamdulillah, ma ba'du. Ustaz, bagaimana yang biasa kita lakukan ya? Kita sewa kapal. Ulangi. Kita sewa kapal untuk mancing. Sewa kapal untuk mancing. Artinya kan kita nggak dapat ikan. Iya, kita mengharapkan ikan banyak. Iya. Tapi ternyata badai. Nggak dapat ikan. Ikannya kedinginan. Iya. Nggak mau makan. Iya. Artinya ada kekecewaan setelah itu. Iya. Antum harus perjelas. Antum ke sana untuk beli ikan atau untuk sewa kapal? Artinya kita kan mancing. Mancing kan? Mancing. Akad antum dengan orang kapal itu beli ikan atau nyewa kapal itu untuk cari ikan. Sewa, menyewa atau jual beli. Bedakan. Kalau sewa menyewa nggak apa-apa. Pak, ini pokoknya harga kapal di sini 1 malam 1 juta atau 2 800.000. Bapak mau pakai silakan. Ya, kita akan jalan, kita akan carikan harga sewanya pokoknya 800.000. Boleh jadi sampai pagi antum paling-paling dapat ikan yang harganya cuman 22.000 kilo, cuman ikan kecil. Keluar uang 800.000. Tapi antum ke sana bukan untuk jual beli. Nggak pernah mereka, Pak, saya mau jual, saya datang ini mau beli kakap merah. Di mana? Dalam lautan sana. 800.000 saya bayar lah, pokoknya harus dapat 10 ekor ikan merah. Tak mungkin. Kami nggak jual ikan, Pak, kami nyewakan kapal saja. Boleh. Akadnya sewa menyewa, bukan jual beli. Ya. Paham antum? Baik. Yang belakangnya Pak Edi ya? Iya. Betul. Bismillah. Ini pernah kejadian saya alami, Ustaz. Ulangi? Pernah saya alami pada saat membeli kambing. Pada saat membeli kambing. Membeli kambing. Ya. Jadi saya melihat ada 2 kambing. Lalu saya tanya ke penjualnya, ini harga berapa? Ini harga berapa? Kalau yang ini agak rendah, yang pertama, yang kambing 1. Kambing yang kedua ini agak tinggi. Iya. Lalu dengan kecukupan uang saya beli yang rendah harganya. Pas saya cari, pas sudah akad, saya cari kambing itu, karena banyak kambingnya itu, hilang kambingnya, Ustaz. Itu. Jadi karena sudah dekat maghrib, saya mencari penjual kedua, orang kedua. Tolong, saya punya uang segini, tolong carikan kambing yang cocok lah. Setelah orang kedua cari, rupanya yang dipilihnya itu kambing yang harga yang mahal, lebih mahal. Yang tadi pilihan pertama dan kedua itu, Ustaz. Itu yang kedua. Jadi yang dipilihkannya kambing yang harga lebih mahal. Kita ulangi lagi bentuknya, diperbaiki jika salah. Antum datang ke tukang jual kambing. Di sana banyak kambing ya. Ya. Tapi berapa banyak kambingnya? Mungkin banyak. Ya. Banyak. Kemudian yang antum mungkin senilai uang antum, dia berikan apalah yang dekat-dekat nilai itu, dia berikan apa? Ini ada 2 kambing ini. Inilah mungkin harga yang mungkin sesuai dengan sama kantong antum. Timbang yang ini, yang ini harganya sekian. Ya, taruhlah harganya 800.000, yang ini harganya 900.000. Ya, kenapa? Ini lebih besar dikit daripada ini. Kemudian dia bilang, ya saya beli yang ini. Terus kasih uang sama dia kan? Kemudian kambingnya kok bisa hilang? Kemana hilangnya? Karena banyaknya itu, Ustaz. Oh, kemudian dia nyampur sama saudara-saudaranya lain. Ya. Sampai akhirnya saya cari dengan yang penjual juga, cari juga udah nggak ketemu lagi. Jadi cari nggak dapat lagi pokoknya. Kemudian karena sudah maghrib, orang penjual pertama itu sudah nggak ada, yang penjaganya itu yang lain. Kedua. Saya bilang, uang saya segini, tolong carikan kambing dengan harga uang saya ini. Berarti karena kambingnya udah campur sama yang lain, yang cari kambing ini pertama pekerjanya, udah maghrib dia pulang, ganti shift, ya kan? Masuk bekerja kedua, begitu, ya kan? Kemudian karena nggak dapat lagi barang itu, udah masuk campur baur dia banyak kali kambing, diambillah sama yang kedua ini aja lah Pak, gitu. Iya. Antum ambil? Iya. Boleh saja, alhamdulillah. Nggak ada masalah.
Karena mereka adalah orang yang diwakilkan atau mereka pemilik sendiri ya. Boleh jadi mereka pemilik sendiri, boleh jadi mereka adalah pekerja yang diwakilkan untuk menjual beli. Ya. Akhirnya antum terima yang lebih besar. Ya. Enggak apa-apa, enggak ada masalah itu, enggak ada masalah penipuan. Ini aja Pak, enggak dapat yang tadi ini aja udah. Ya udah, alhamdulillah. Enggak ada masalah. Di mana masalahnya? Enggak ada masalah insyaallah taala. Yang kedua Ustaz. Satu aja lah antum. Yang lain nanti lagi. Fadhal. Bismillah. Ustaz, gimana dengan turnamen olahraga tertentu gitu Ustaz? Dengan dipungut uang pendaftaran sekian. Juara pertama dapat sekian, juara 2 sekian, juara 3 sekian Ustaz. Gharar enggak boleh. Ini banyak dan sampai kita punya ikut-ikutan. Ya. Dibuat turnamen, perlombaan. Setiap grup itu atau klub itu bayar 500.000, 300.000 uang pendaftaran. Itu apa ini? Uang daftar lah. Mahal kali uang daftar 500.000. Rupanya nih uang kelak yang akan dibelikan hadiah. Juara 1, juara 2, juara 3. Kalah dia. Leung lah uang pendaftaran itu. Asin. Ya kan? Sementara ketika dia mau ikut perlombaan itu semua dapat. Ya kok bisa itu juara 1 lah ya. Kalau juara 1 dengan modal 200.000 pendaftaran dia dapat 2 juta atau 20 juta. Ini ada unsur judi. Gambling di sini. Ya kan? Kadang-kadang dengan modal 200.000 dia dapat 20 juta atau dapat 10 juta dan tidak sedikit, bahkan itu paling banyak. Uangnya habis dia nggak dapat. Karena yang juara nggak semua juara. Kecuali andai kata dia bayar uang 200.000 semua nanti juara. Dikasih semua uangnya. Dikasih dengan harga yang sama 200.000 nggak apa-apa. Tapi di mana perlombaan seperti itu? Kecuali di TK ini lah paling. Di TK Fajar Ilahi semuanya dapat piala. Semua TK semua dapat itu. Perlombaannya dapat semua. Boleh. Ini harus antum ingat ya. Ada satu hal lagi. Ya, ini yang mungkin boleh jadi kita terjadi. Allah Ta'ala alam. Kita perbaiki ke depan. Ya. Jual beli harus ridha sama ridha antaradin. Ya. Sekolah itu nggak boleh memaksakan harus membeli seperti ini. Ya. Nggak boleh. Contohnya. Sekolah cetak kalender. Pokoknya semua murid bagi-bagi. Nah bayar 10.000. Nggak boleh. Bagaimana yang boleh? Diumumkan kita ada kalender. Ini yang mau beli 10.000 harganya. Wali yang mau beli silakan nanti ketika beres sekolah bayar. Baru boleh. Pokoknya jual beli harus antaradin. Ya. Harus sama-sama rela. Misalnya diterapkan. Pokoknya semua anak harus punya buku. Ya boleh aja punya buku. Diterapkan kewajiban punya buku. Tapi ketika diwajibkan semua harus beli di sini harganya sekian. Nggak boleh. Boleh aja dia beli tempat lain. Kalau anda kata memang bisa dan seterusnya dia. Ya. Pokoknya nggak boleh jual beli dan sistem paksaan. Ya. Harus antaradin minkum. Sama-sama rela di antara kalian. Mentang-mentang antum guru, antum dosen, dijual lah. Wajib yang nggak beli nggak nilainya nggak lulus. Harus beli. Harganya sekian. Ini pemaksaan bukan jual beli ini. Ya. Pemerasan namanya ini. Itu harus anda perhatikan. Allahu Ta'ala alam. Demikian kajian kita malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.